kehidupan bahagia. Ku persembahkan pujian, senandung rasa syukur untukmu Bapa Ibuku, untukmu Ayah dan Bunda. Jasamu selalu berguna di hidupku sepanjang masa. Di muka tak ini tangis tawa menjadi saksi perjuangan menuntut ilmu agama dan ilmu semesta. Ku persembahkan pujian, senandung rasa syukur untukmu Bapa Ibuku, untukmu Ayah dan Bunda. Jasamu selalu berguna di hidupku sepanjang masa. Jasamu selalu berguna di hidupku sepanjang masa. Suatu hari Rasul kedatangan tamu dari Mekah. Lalu Rasul bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan untuk menyambut tamu?" Lalu istrinya menjawab, "Tidak ada." Maka Rasul menyampaikan keadaan itu bahwa akan ada tamu yang akan tiba di Madinah. Disampaikan di masjid. Lalu ditanyakan, siapakah yang mau menerima tamu tersebut? Lalu seseorang menjawab dan angkat tangan, "Saya, wahai Rasulullah." Hari pun tiba. Lalu seseorang yang tadi menjawab pertanyaan dari Rasul pulang dan bertanya pada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan yang bisa kita hidangkan untuk tamu hari ini? Kira-kira ada atau tidak anak-anakku semuanya?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Jody, pembelajaran PAI kelas 3. Anak-anakku semuanya sehat semua ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita lanjutkan. Tadi seseorang yang siap untuk menerima tamu bertanya pada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan untuk sang tamu?" Jawabannya, "Ada, tapi hanya untuk makanan anak-anaknya yang sedang tidur." Nah, kalau begitu pesannya sang suami, siapkan hidangan itu untuk sang tamu. Kemudian ketika tamu sudah tiba malam hari, lampunya dipindah di dapur. Lalu sang tamu dihidangkan makanan. Karena tidak ada lampu penerang, sang tamu makan dengan lahap. Pura-puranya tuan rumahnya itu juga seperti makan. Namun perlu diketahui bahwa satu-satunya makanan yang mereka punyai hanya itu. Lalu sang tamu akhirnya senang pulang, dan suatu ketika Rasul mengabarkan pada keluarga ini, "Ketahuilah bahwa Allah kagum terhadap perbuatan kalian." Hal sederhana yang dilakukan oleh sahabat Rasul itu adalah memuliakan tamu. Nabi bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Anak-anakku yang berbahagia, artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya.
Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama mengenai apa? Luar biasa, adab bertamu, menerima tamu, dan menghargai waktu. 3 itu. Yang pertama adalah adab bertamu. Adab bertamu. Siapa yang sudah pernah bertamu? Atau mengunjungi rumah saudaranya, temannya, tetangganya? Pasti semuanya. Bertamu artinya berkunjung. Berkunjung untuk apa? Silaturahmi. Ada adab-adabnya dalam bertamu. Yang pertama adalah mengucap salam. Luar biasa. Mengucap salam diiringi apa? Ada yang ngetok tok 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 tok. Ada yang menyebut namanya yang bagus, bukan nama langsung ataupun nama paraban. Terus tidak buat gaduh atau nginjen atau mencari tempat-tempat yang di mana ya dicari-carinya. Jangan ya. Tapi kita bertamu dengan adab. Yang pertama mengucap salam. Yang kedua, kalau sudah mengucap salam, kita apa? Mencari waktu yang tepat. Jangan sampai kita berkunjung pada pagi banget atau malam hari. Nah, kasihan nanti tuan rumahnya. Yang selanjutnya, kalau diterima sebagai tamu jangan terlalu lama. Kasihan siapa? Tuan rumahnya atau yang menerima tamu. Terus jangan membuat perbuatan yang bikin tidak nyaman. Contohnya apa? Malah mainan atau lihat dapur atau lihat kamar dan lain sebagainya. Itu membuat tuan rumah biasanya tidak nyaman. Yang selanjutnya, kalau disajikan makanan, kita menampilkan wajah yang ceria, senang, lalu kita menikmati makanan dengan riang gembira dan berterima kasih karena kita sudah dijamu dengan luar biasa. Yang terakhir, kalau sudah selesai, hendaknya kita apa? Pamit, jangan langsung pergi. Sudah kenyang terus pergi. Tapi harus pamit dengan apa? Minta izin dan mengucap salam. Luar biasa anak semuanya. Itu adab ketika kita bertamu. Sekarang sebagai penerima tamu. Nah, menerima tamu adabnya juga ada. Yang pertama, menyambut kedatangannya dengan ramah, senyum, manis, gembira. Itu adab ketika kita menerima tamu. Yang selanjutnya, mempersilahkan tamunya. Mempersilahkan apa? Masuk, duduk di tempat yang sudah bisa disediakan, di tempat yang nyaman. Yang selanjutnya adalah menghormati dengan tamu dengan menyediakan hidangan kalau ada. Tapi diusahakan ada. Itu ya. Setidaknya minuman atau makanan ringan untuk siapa? Sang tamu. Lalu selanjutnya adalah jika tamunya datang lalu ingin menginap, kita sebagai tuan rumah setidaknya jangan sampai menolak. Diusahakan kita menerima, namun ada batas-batas harinya. Sampai berapa hari maksimal? 3 hari. Pintar. Tidak boleh lebih dari itu. Untuk apa? Untuk menjaga jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau malah merepotkan tuan rumah. Selanjutnya, apabila tamunya hendak pulang, hendaknya sang tuan rumah itu apa? Mengantar sampai mana? Buka ke pintu tok atau sampai jendela atau sampai halaman. Nah, kalau bisa kita bukakan pintu, kita antarkan keluar dari rumah sampai ke halaman, sampai ke jalan, saya naik kendaraan umpama. Nah, baru ketika dia sudah selesai pamit assalamualaikum, baru kita kembali ke rumah. Anak-anakku yang berbahagia, itu adab ketika kita menerima tamu. Yang terakhir adalah menghargai waktu. Mengapa waktu harus dihargai? Karena waktu tidak bisa kembali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa kita ulang. Jadi kita harus berhati-hati. Kita manfaatkan untuk apa? Hal-hal yang baik, beribadah, bersyukur. Kalau pelajar ya belajar, mengaji, tertib, terus apa? Patuh, hormat sama siapa? Bapak Ibu guru, dan yang utama adalah pada orang tua. Itu ya, karena itu perintah menghargai waktu adalah perintah Allah langsung dalam surat Al-Asr. Anak-anakku semuanya sudah hafal. Nanti di rumah dibaca dengan artinya, dilafalkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang berbahagia, di bab ketiga tentang bab akhlak
Itu saja yang Pak Jaya sampaikan, yang sederhana, namun kalau bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi apa? Adab bertamu. Ya, apa yang harus dilakukan? Mengucap salam, memilih waktu. Terus apa? Dan selanjutnya, yang kedua adalah menerima tamu. Menerima tamu dengan apa? Wajah yang gembira, manis, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah menghargai waktu. Seorang pelajar harus menghargai waktu. Untuk apa? Agar pekerjaan tidak menumpuk, melatih kedisiplinan, yang utama menjaga amanah kalau kita diamanai oleh orang lain ataupun instansi. Anak-anakku yang berbahagia, barangkali itu dulu yang dapat Pak Jo sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anakku semuanya sehat bersama ayah bunda di rumah, sehat selalu, semangat belajar dan mengajinya. Pelajaran sederhana, bertamu. Pesan dari Rasul tadi apa? Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim do'ifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah yang memuliakan tamu. Gitu aja, terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Jahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.